Nah, teorema akar-akar Vieta. Apa sih? Namanya bagus sekali. Jadi begini. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dulu. Ini ada hubungannya dengan persamaan kuadratnya. Nah, kalian masih ingat nggak? Ketika ada persamaan kuadrat seperti ini, ya, terus ditanya berapa jumlah akar-akarnya. Jumlah itu bukan banyaknya ya. Jumlah itu kalau ini punya akar-akar X1 dan X2. X1 tambah X2 itu berapa? Bisa nyari nggak? Tanpa mencari X1 X2-nya, tanpa memfaktorkan. Ada yang masih ingat caranya? Sudah pernah ketemu ya? Persamaan kuadrat itu kelas berapa sih? SMP mungkin. Jadi caranya begini. Pakai min B per A. Ini jadi kalian nggak perlu faktorin. Min B per A. Di sini A-nya 2, B-nya min 8 kan? Masukin aja. Nah, jadi ketemu berapa? 4. Ternyata X1 tambah X2-nya 4. Tanpa kita perlu tahu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ya. Kita nggak perlu tahu kok X1-nya berapa, X2-nya berapa. Karena pertanyaannya adalah berapakah jumlah dan hasil kali. Nah, sekarang kita nyari hasil kalinya, yaitu X1 kali X2. Hasil kali akar-akarnya bisa dicari juga dengan cara C per A. Kalian lihat A-nya 2, C-nya 6. Berarti 6 per 2 kan? Ketemu 3. Itu di persamaan kuadrat. Nah, inilah sebenarnya yang disebut teorema akar Vieta. Jadi kita bisa mencari penjumlahan akarnya, hasil kali akarnya, dan kawan-kawannya. Tanpa kita perlu mencari akar-akarnya. Seperti itu. Nah, ini masih persamaan kuadrat. Dan sebenarnya ada penjelasan. Ya, matematika itu tidak muncul begitu saja ya, tanpa asal muasal yang jelas. Ya, tapi untuk kali ini saya percepat, saya tidak jelaskan asalnya. Ada, kalau kalian mau slide ini nanti boleh hubungi saya kasih. Jadi sebenarnya berasal dari sini ya, bentuk umum persamaan kuadrat itu kan modelnya begini. Nah, terus dikalikan aja. Kalikan aja. Nah, terjadinya kan begitu. Nah, A-nya kalikan ke dalam. Nah, perhatikan bagian yang saya kotai hijau. Ya, itu kan menjadi nilai B. Ya, angka di depannya X pangkat 1 itu kan B. Ya, AX kuadrat plus BX plus C gitu kan. Ini adalah B. Ya, maka kita punya kesimpulan kalau min A-nya dipindah ke sini kan jadi B per min A. Jadi X1 tambah X2 itu min B per A. Itu asal rumusnya. Yang perkalian didapat dari mana? Dari yang ini. Itu C. Ya, itu adalah C. Maka A-nya dipindah ruas, ya berarti X1 kali X2 itu C per A. Itu ada asalnya. Inilah yang disebut teorema akar Vieta. Tapi ini hanya persamaan kuadrat. Nah, di sini kita bahasnya bukan persamaan kuadrat tapi polinom. Nah, bagaimana? Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana untuk suku banyak berderajat 3? Pola suku banyak berderajat 3 jelas seperti ini kan. A dikali X min X1, kali X min X2, kali X min X3. Ini kalau kalian mau cari tahu asalnya ya, kalian tinggal jabarin aja sebenarnya. Nah, kayak tadi, persis. Kita kalikan semua, panjang kan. Terus kita kumpulin yang derajatnya sama, jadi yang X kuadrat dikumpulin. Nah, ini yang X kuadrat jadi ada X1 tambah X2 tambah X3. Yang X pangkat 1 juga dikumpulin ya. Yang ada X pangkat 1-nya. Jadinya seperti ini. Yang angka saja ya dikumpulin. X1, X2, X3 ini angka. Variabelnya itu yang X saja. Nah, dari sini kita punya sebuah pola. Ya. Yang saya kotak hijau ini B. Nah, jadi sebenarnya kita juga bisa menemukan rumus baru gitu loh. Oh, ternyata kalau derajat 3, X1 tambah X2 tambah X3 rumusnya masih sama dengan tadi, min B per A. Gitu ya. Bagaimana untuk, apakah ada rumus yang lain? Ya kalian lihat bagian ini adalah C. Ini adalah C ya. Maka kita bisa menemukan rumus sendiri untuk X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Itu nilainya adalah C per A. Dan masih ada nih bagian terakhir. Ini kan yang saya kotak hijau yang terakhir ini adalah D. Ya kan? Min A, X1, X2, X3. Maka kita punya rumus X1 kali X2 kali X3 itu adalah minus D per A. Pertanyaan saya, kalian menemukan sebuah pola. Adakah pola tertentu yang kalian sadari yang nantinya ketika saya munculkan sebuah pertanyaan, tentukan rumus X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4.
untuk polinom berderajat 4. Tahu nggak rumusnya apa? Tahu nggak? Ini saya tadi bahas derajat 2, ya kan, persamaan kuadrat. Kemudian ini derajat 3. Kalau derajat 2, akar-akarnya ya ada 2 maksimal, ya. Kalau derajat 3, akar-akarnya ya ada 3 maksimal. Kalau derajat 4, berarti nanti kita punya X1, X2, X3, X4. Nah, pertanyaan saya, berarti kalau kita bermain-main dengan derajat 4, berarti rumus untuk X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 apa? Tahu nggak? Min B per A. Good. Betul sekali. Jadi sebenarnya kita bisa menyimpulkan sesuatu ya. Sesuatu itu adalah, kalau masing-masing akar kita tambahkan, pada polinom derajat berapapun, rumusnya selalu min B per A. Ini bagian yang paling simpel ya. Bagian yang paling simpel kedua adalah hasil kali semua akar. Ya, hasil kali semua akar. Tapi itu nggak selalu konsisten min B per A. Kalian cermati bagian yang tadi. Hasil kali akar untuk persamaan kuadrat kan C per A. Lalu kenapa di sini hasil kali ketiga akarnya adalah min D per A? Oke, mungkin saya buat ini dulu, biar kalian paham. Ini saya bandingkan ya, saya bandingkan. Jadi kalau persamaan kuadrat, kita menghasilkan dua rumus ini. 1, 2. Kalau derajat 3, kita menghasilkan 3 rumus, yaitu X1 tambah X2 tambah X3, X1 X2, X1 X3, X2 X3, sama X1 kali X2 kali X3. Cermati polanya. Pola min B per A itu selalu berupa satu akar ditambahkan, iya kan? Nanti derajat 4 saya kira kalian udah bisa menebak tadi. Ya pasti rumusnya adalah min B per A juga, betul sekali. Nah sekarang yang C per A ini untuk apa? C per A itu adalah total dari perkalian dua suku. Nah kalau derajat 3 kan dua sukunya itu gimana sih? Derajat 3 itu kan sukunya ada 3. Akar-akarnya. Maka setiap dua sukunya harus kita temukan. X1, X2 kita tulis. Ditambah X1, X3, selalu dua-dua ya. Tambah X2, X3. Ini udah ketemu semua kan? Nah, itu selalu C per A. Lah, kenapa di sini kok cuma 1? Ya soalnya ini akarnya cuma ada 2. Perkalian 2 akar ya cuma 1 ini toh. Ya kan? Makanya C per A. Sama, linear dengan ini dia. Ini linear dengan ini. Nah, ini nggak punya linearitas dengan ini, karena ini adalah perkalian setiap 3 akar. Di sini nggak mungkin ada, akarnya cuma 2. Min D per A. Nah, sekarang saya tanya, kalau di derajat 4, kira-kira rumus apa lagi yang bisa kalian temukan selain ini? Ini pertama. Ya, kita belajar melihat pola ini ya. Rumus kedua ada yang tahu? Yang pasti di sini nanti akan C per A. Nah, C per A itu rumus untuk apa di derajat 4? Ayo, ada yang mau berpendapat? C per A adalah rumus untuk penjumlahan setiap perkalian dua suku. Jadi, kalau sukunya ada 4 ya X1, X2. Urutin aja. X1, X3, X1, X4. Nah, X1 udah ketemu sama semuanya, sekarang X2. X2 sudah ketemu sama X1, nggak usah diulang. Jadi X2, X3, X2, X4, dan yang terakhir adalah X3, X4. Nah, setiap penjumlahan dari perkalian dua suku, itu selalu rumusnya adalah C per A. Terus kita juga akan bisa menemukan penjumlahan untuk perkalian setiap 3 suku. Nah, selain 1, 2, 3, kalian bisa X1, X2, X4, bisa juga. Ada lagi yang lain? 1, 2, 3, 1, 2, 4, terus apa lagi? 2, 3, 4. 2, 3, 4. X2, X3, X4. Ada lagi yang lain nggak? Cuma 3 itu? 1, 2, 3, 1, 2, 4. Masih ada ya, sorry. 1, 3, 4, Pak. 1, 3, 4, betul. Sebentar. Ini masih ada 1, 3, 4 ya.
X1. Sudah nggak ada lagi ya. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4. Nah, ini selalu min D per A. Kalian cermati polanya juga ya, selalu selang-seling minus, plus, minus. Maka kita akan menemukan rumus keempat, yaitu perkalian keempat akarnya kan. Nah, nanti bisa saja di ulangan saya munculkan, tentukan rumus untuk persamaan suku banyak derajat 5, teorema akar Vieta. Rumus-rumusnya gimana? Kalian harus bisa. Ini rumusnya apa kira-kira? X1 kali X2 kali X3 kali X4? Ayo. E per A. E per A, good. Ngerti ya? Seperti inilah teorema akar Vieta. Nah, ini nggak usah dicatat sih. Kalau kan udah ngerti bisa kok nyari ya. Ya, nyari sendiri saya yakin bisa. Derajat berapapun, saya yakin kalian bisa nyari. Nah, sekarang kita ke penerapannya. Nah, perhatikan baik-baik. Jika akar-akar persamaan suku banyak ini adalah alfa, beta, gamma, ya, ada sebuah persamaan suku banyak seperti ini. Akar-akarnya alfa, beta, gamma. Kemudian hitunglah alfa tambah beta tambah gamma. Ya, kalian kan nggak perlu memfaktorkan kan? Nggak perlu nyari akar-akarnya, kalian udah punya cara cepat. Alfa tambah beta tambah gamma adalah min D per A. A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 5, D-nya min 6. Kalian udah punya semua. Masuk aja, ketemu min 2. Simpel kan? Nah, alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma. Itu adalah perkalian dua akarnya toh di total. Rumusnya adalah C per A. C-nya 5, hanya 1. C-nya min 5, hanya 1. Berarti hasilnya min 5. Yang C juga masih sama, alfa kali beta kali gamma adalah min D per A. D-nya min 6, berarti min 6 per 1. Hasilnya 6. Nah, sekarang yang agak mikir kan yang D tuh. Kalau ABC kalian tinggal pakai rumus. Gampang sekali. Ya nanti ulangan ya minimal modelnya kayak yang D lah, jangan ABC. Jadi yang kalian diajak agak berpikir. Bagaimana kita mencari alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat. Nah, ini di persamaan kuadrat sebenarnya udah pernah ada. Kalau kita ditanya alfa kuadrat tambah beta kuadrat, ini kalau persamaan kuadrat lah ya, cuma 2. Kita melogikanya dari sini, perhatikan baik-baik. Alfa tambah beta, kalau dikuadratkan, ini bagian lain ya, saya ngitung ya. Alfa tambah beta, kalau dikuadratkan itu hasilnya apa? Alfa kuadrat tambah 2 alfa beta tambah beta kuadrat. Ini kan ya? Nah sekarang ini kalau saya pindah ruas ke kiri, jadinya kan alfa tambah beta kuadrat min 2 alfa beta sama dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, jadi ini, bagian ini ternyata bisa diolah menjadi bentuk ini. Logikanya dari situ. Nah, ini kalau persamaan kuadrat, selesai. Alfa tambah beta adalah min B per A. Alfa kali beta adalah C per A. Nah, selesai. Caranya begitu. Itu kalau persamaan kuadrat. Nah, sekarang kalau persamaan derajat 3. Ini polinom berderajat 3. Ya caranya begini. Kita sama, logikanya dari sini. Alfa tambah beta tambah gamma kalau dikuadratin jadi apa? Ya, coba aja kali pelangi ya. Kalian nanti bisa oret-oret sendiri ya. Kali pelangi hasilnya tuh seperti ini. Jadi alfa kuadrat, beta kuadrat, gamma kuadrat, 2 alfa beta tambah 2 alfa gamma tambah 2 beta gamma. Nah, kalau bagian yang ini saya pindah ruas, ya, jadi kayak tadi tuh. Berarti ini dikurangi ini. Itu sama dengan ini. Nah, jadinya begini kan. Nah, yang bagian di dalam kurung ini loh, sudah ada rumusnya kan. Alfa tambah beta tambah gamma adalah min B per A. Dan kalian udah punya dari jawaban yang A ini tadi. Ini tadi kan. Kita tinggal masukkan min 2. Alfa gamma, beta gamma juga punya. Nilainya min 5 dari sini tadi. Nah, berarti ketemunya 14. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Penerapannya seperti itu. Penerapan dari rumus-rumus akar Vieta tadi. Boleh dicatat, di screenshot. Nah, sekarang tolong buka buku paket halaman 306. Ya, sebelum saya mulai kuis
kuisnya ini nanti ya nggak usah takut salah ya. Kalian kerjakan aja sebisa kalian dan sekaligus untuk merefresh dari awal dan persiapan kalian ulangan minggu depan ya. Untuk ulangan kalian silakan pelajari LKS-LKS yang sudah pernah saya bahas, yang nggak saya skip ya, yang saya skip nggak usah dipelajari. Atau yang pernah saya jadikan tugas ya. Sudah dibuka halaman 306? Halaman 306. Halaman 306 itu nomor 2 dan nomor 3 coba dicermati. Nah, nomor 3B misal. 3B itu tanya alfa kuadrat, lambang bisa alfa, bisa X1 ya. Tadi kan saya nyontohin X1, X2, X3. Ganti alfa, beta, gamma ya bisa. Alfa kuadrat kali beta kali gamma tambah beta kuadrat kali alfa kali gamma ditambah alfa kali beta kali gamma kuadrat. Nah, ini kita mikir. Ini kan nggak ada rumus Vieta yang ngitung ini kan nggak ada ya. Gimana supaya kita bisa menerapkan rumus-rumus Vieta tadi ke sini? Ya caranya, ini kalian lihat, setiap bagian punya alfa beta gamma. Kita keluarin aja alfa beta gammanya. Sehingga bagian ini ketika ditinggalkan alfa beta gamma, beta keluar sudah hilang, gamma keluar hilang. Alfa kuadrat keluar 1 berarti tinggal alfa. Nah bagian kedua ini juga sama. Alfa keluar hilang, gamma keluar hilang, beta keluar 1 berarti tinggal beta aja. Yang bagian ketiga tinggal gamma aja. Ternyata bentuk ini bisa jadi bentuk ini, gitu loh. Ya, alfa beta gamma tadi rumusnya apa? Ayo. Minus D per A. Itu kan? Minus D per A. Terus alfa tambah beta tambah gamma apa? C per A. Kok C per A? Min B per A. Sorry, nggak fokus. Nah udah, bisa dicari. B kali D per A kuadrat. Ya kalian tinggal lihat soal. D-nya min 9, A-nya 1, D-nya min 24. Udah, tinggal masuk-masukin toh, ketemu. Seperti itu. Jadi saya nunjukin jalannya aja ya. Jalannya kira-kira seperti ini. Terus kayak 2B misal. Yang lainnya nanti silakan kalian eksplor sendiri. 2B ini bisa tanya seper alfa beta tambah seper beta gamma ditambah seper alfa gamma. Ayo ada yang punya ide bentuk ini bisa diubah jadi gimana? Supaya kita bisa memanfaatkan rumus-rumus Vieta. Ada ide? Ini kan pecahan ya. Kalau pecahan ya samain aja penyebutnya. Jadikan aja alfa beta gamma. Ya ini sudah ada alfa beta, tinggal dikali gamma kan. Ini kali gamma per gamma. Kan jadi alfa beta gamma. Atasnya jadi gamma. Kalau yang ini butuh apa? Alfa kan. Kalikan alfa per alfa. Maka jadi alfa. Penyebutnya sudah alfa beta gamma. Ini kurang beta. Nah, beres kan? Yang atas ini adalah rumusnya min B per A. Yang bawah ini adalah minus D per A. Maka A-nya kecoret, negatifnya kecoret, tinggal B dibagi D. Ketemu. Oke, sudah sampai sini bahasan kita. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Enggak?